Oke, jadi ini adalah video blog pertama gue. Di sini gue bakal di channel ini ya, bakal ngebahas tentang bagaimana cara kita sebagai owner, sebagai pemilik bangunan, mau itu pribadi, mau itu perusahaan, mau itu swasta ya, tapi yang non konstruksi gitu. Gimana caranya kita sebagai owner membangun properti sendiri sesuai keinginan dan budget kita tanpa takut salah desain, over budget, atau mangkrak walaupun kitanya nggak punya latar belakang teknik. Guanya sendiri punya latar belakang teknik, tapi gue pengen ngajarin gimana caranya sebagai owner yang non konstruksi, yang nggak punya background teknik sipil, background konstruksi, itu bisa membangun juga sesuai keinginan sama budget. Dan juga di sini sebagai video blog ya, sebagai diary, sebagai rekaman dari peristiwa-peristiwa yang gue alami. Jadi baik yang recent, yang mungkin yang sedang gue lakukan, ataupun gue pengen cerita pengalaman-pengalaman gue dulu. Ya, sebagai ini ya, sebagai artefak atau sebagai rekaman aja, supaya nanti kalau di masa depan ada orang yang mungkin resonates dengan yang gue alami atau pengen tahu gimana pengalaman gue di suatu hal, maka gue tinggal kasih video ini. Atau ya sebagai media ngobrol dan media gue latihan di dalam YouTube ini sebetulnya. Jadi di dalam YouTube gue ini akan terjadi dua hal, yaitu yang pertama gue akan full ngajar, ya jadi materinya ngajar secara full tentang bangun properti sendiri, dan juga bagaimana kayak sekarang mungkin gue bikin daily vlog atau diary gitu ya. Nah, di dalam video pertama ini, di dalam video blog pertama ini, gue pengen cerita tentang background ya. Background gue di bidang, bukan bidang pendidikan, background pendidikan gue gitu. Jadi gue sekolah atau gue kuliah di teknik sipil di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Kemudian lanjut di S2 Magister Sistem dan Teknik Transportasi pada tahun 2020. Tapi gue pengen flashback dulu justru sampai ke waktu SMA. Jadi waktu SMA itu gue sebetulnya paling nggak peduli dengan pelajaran ya. Jadi waktu itu gue masuk ke SMA yang lumayan bagus, yang 10 besar negeri di Jakarta saat itu. Karena waktu itu SMA gue tuh RSBI. Jadi awalnya dari SMP bingung mau kemana, kemudian ditawarin coba aja ke SMA itu gitu kan. Akhirnya ngetes RSBI dan kemudian masuk gitu. Di awal sekolah itu gue nggak begitu peduli dengan pelajaran sebetulnya. Jadi kayak lanjut aja, nggak ada ambisi yang gimana-gimana banget. Sekolah ya sekolah aja gitu kan. Sampai masuk ke kelas 3, akhirnya teman-teman pada ambis semua kan. Pengen masuk sini lah, pengen masuk situ lah. Masuk top PTN gitu ya. UI, ITB, Unpad, Undip gitu-gitu. Jadi pada pengen masuk ke PTN-PTN favorit waktu itu, dan mereka mulai yang namanya istilahnya inilah, mulai ambis ya kan. Apalagi kalau misalnya, nggak tahu sekarang ya, kalau dulu kan ada yang namanya, kayaknya sih kalau bimbelnya masih ada ya, ada bimbel namanya Inten tuh. Bimbel Inten itu kan setelah tryout disuruh bikin kayak karya tulis gitu ya, pakai buku, kalau nggak salah model bukunya kayak gini deh, buku-buku kayak gini, buku tulis ya, maksud folio gitu. Kemudian nanti soal tryoutnya disuruh digunting gitu, per soal di kanannya ditempel, kemudian di kanannya ditulis jawabannya gitu kan. Jadi teman-teman gue yang inten itu pada kayak gitu semua di kelas. Itu kan jadi mulai kayak, ini apaan sih gitu kan. Tapi ya di sisi lain udah mulai tertrigger tuh, ini udah mulai pada ambis nih. Kemudian waktu itu mikir, waktu itu pilihan gue tuh gini, kalau nggak gue sekolah di di kuliah yang bagus, kuliah di kampus yang bagus, PTN gitu ya, PTN yang menurut gue top waktu itu, nggak tahu kalau masalah ranking ya, tapi kalau nggak gue berkuliah di PTN yang top, harus di swasta yang bagus. Ya, waktu itu kan kepikiran gue misalnya swasta yang bagus tuh contoh Trisakti gitu kan. Trisakti pilihan swasta yang bagus yang ada teknik sipilnya gitu. Kemudian di situ akhirnya mikir, wah tapi kalau Trisakti kan kemungkinan mahal ya. Waktu itu gue nggak cari tahu berapa harganya, tapi temen gue tuh udah mulai daftar dan katanya udah bayar
40 juta apa ya untuk kayak DP-nya gitu. Jadi kayak semakin mundur daftarnya itu semakin mahal gitu. Kalau early bird dia lebih murah, kalau udah ke belakang-belakang dia akan lebih mahal gitu. Lama-lama mikir, wah ini bakalan mahal nih. Kalau PTN kan ya akhirnya mahal juga sih, tapi nggak semahal swasta gitulah. Akhirnya di situ baru mulai tobat belajar pada saat SMA. Jadi sebetulnya selama 2 tahun setengahan nggak begitu peduli dengan pelajaran sebetulnya. Gitu. Kemudian tapi di awal-awal sekolah, justru pada tahun 2011-an itu akhirnya orang tua tuh bangun rumah. Jadi kan masuk SMA tuh 2011 ya, bulan-bulan Juli kan. Nah kemudian di bulan-bulan Desember itu orang tua tuh bangun rumah. Jadi udah punya tanah dari 2008, tapi baru punya uang 2011 itu. Akhirnya kita ngebangun tuh dari mulai Desember. Nah selama setahun dari Desember sampai Desember lagi, itu gue kebanyakan pulang sekolah tuh langsung ke rumah yang lagi dibangun itu kan. Ya sekedar ngeliat aja, terus juga lihat-lihat gitu kan, tapi rajin aja ke sana ya, mungkin sejam 2 jam gitu atau setengah jam doang, atau mampir doang sebentar lihat pulang gitu kan. Kemudian dulu sebetulnya dari sebelum SMA malah udah ada hint nih, udah diajarkan atau terpengaruhi tentang dunia sipil. Kenapa? Karena 2010-an atau 2011 awal itu kan sebelum dibangun digambar dulu kan untuk IMB dan segala macam. Waktu itu gue taunya gambar itu hanya untuk IMB, bukan sepenting kayak buat perencanaan yang kayak sekarang itu nggak kayak gitu. Dulu gue mikirnya ya itu sepenting untuk buat IMB aja kan. Akhirnya dulu karena digambar sama saudara, akhirnya disitulah pertama kali 2010-an akhir atau 2011 awal gue mengenal yang namanya software AutoCAD. Jadi di software itu kita bisa lihat orang ngebangun rumah, kemudian waktu itu gue diajarin ya gimana caranya dari denah ditarik jadi tampak. Jadi kayak ditarik-tarik garis gitu supaya semua dimensinya cocok gitu kan. Waktu itu sih gue nggak ngerti ya, cuman gue lihat-lihat aja di situ. Di situ gambarnya jadi IMB, dibangun lah. Kemudian si pemborongnya ini kan pemborong perseorangan ya, jadi egonya masih tinggi lah, nggak ngikutin 100% gambar, dia masih berkreasi sendiri. Dia yang penting tahu denahnya, tapi nanti pondasi apa segala macam dia mikir sendiri gitu. Nah terus dia bilang ini pondasinya cocok untuk 2 lantai nih gitu kan, 2 lantai bangunan, untuk 4 lantai bangunan. Jadi ini pondasi kuat banget karena untuk 4 lantai, sedangkan bangunan gua kan 2 lantai kan. Terus dia bilang, dulu kan karena gue nggak ngerti ya, jadi kan gue seneng-seneng aja gitu, saya takjub aja, keren nih, bangunan gue dibangunnya bisa untuk 4 lantai, jadi kan pondasinya kuat banget gitu kan, kita mikirnya. Ya akhirnya pada saat kuliah gue mengerti bahwa itu, ya yang pertama, tahu dari mana dia bisa untuk 4 lantai, karena nggak ada hitungannya kan, cuman kayak perkiraan aja. Yang kedua, buat apa buat 4 lantai gitu kan. Dosen gue pernah bilang kalau misalnya orang bodoh pun bisa bangun jembatan, bikin aja yang besar-besar ya kan. Jadi istilahnya kita bisa aja bangun rumah tuh ya gede-gede aja semuanya, pasti kuat gitu. Tapi ilmu teknik sipil kan justru bukan ke sana, justru gimana caranya optimasinya kan, supaya nggak begitu besar, kemudian nggak begitu istilahnya boros gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi ya udahlah, itu masa lalu. Kemudian dibangun 1 tahun, di situ juga banyak drama ya. Makanya sekarang gue juga merumuskan itu semua sebetulnya berdasarkan dari pengalaman juga. Jadi kan kalau di sipilnya tentang teori bangunan dan segala macam kan. Tapi sebetulnya gue juga pernah mengalami dulu 2011 itu. Gimana dari gambar perencana, kemudian si pemborongnya nggak ngikutin, akhirnya over budgetnya sampai 100 jutaan. Waktu itu rencana 400 ternyata sampai 500. Kemudian tadi kayak pondasi, ya kan, udah digambarnya kayak gimana, tapi dia punya ide sendiri, ya kan. Kemudian waktu itu semacam one prestasi lah si pemborongnya, si bapaknya ini.
proyeknya ditinggal tapi mandornya tetap tinggal di situ. Maksudnya nggak ikut cabut gitu mandornya. Akhirnya tadinya pemborong mandor tukang, jadi sekarang mandor sama tukang doang kan. Jadi mandornya tetap ditinggal di situ, istilahnya nggak pergi dari proyek, tapi pemborongnya udah nggak lanjut lagi. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan kita, si pemborongnya ini juga masih sering datang ke proyek, mintain jatah duit lah sama si mandornya gitu. Ya itu salah satu dramanya lah gitu kan. Kemudian juga dramanya apalagi, dulu kita punya saudara ya kan. Saudara udah deket banget sama kita, kemudian kita akhirnya udahlah nyuruh dia mengawasi lapangannya, mengawasi konstruksinya. Karena kan tadi si pemborongnya udah nggak ada nih ya kan. Akhirnya malah kita sering ngeliat si saudara kita, dan itu kita nggak menyalahkan ya, karena memang itu bukan bidang dia, jadi sebetulnya itu salahnya di kita karena kita nggak tahu gitu kan. Malah kebanyakan si pengawas dari kita ini, saudara kita malah banyak ngobrol gitu, malah mengganggu produktivitas dari karyawannya kan, malah banyak ngobrol, banyak ini. Jadi makanya di dalam bangun properti sendiri itu saya selalu merumuskan bahwa pengawas itu orang yang ngerti, bukan orang yang kita kenal. Kebanyakan kita mengawasi bangunan itu oleh orang yang kita kenal, bukan orang yang ngerti bangunan. Jadi sebetulnya percuma kalau Anda punya orang dekat yang pengen Anda pekerjakan sebagai pengawas, tapi dia nggak punya ilmunya sama sekali dan nggak ada yang bimbing, itu percuma sebetulnya. Jadi mendingan nggak usah sama sekali gitu kan. Udah tuh pembangunan jadi banyak dramanya lah waktu itu kan. Kemudian setelah itu mungkin itu yang menanamkan di kepala bahwa nanti pada saat kuliah pengen masuk teknik sipil atau berhubungan dengan bangunan ya. Waktu itu kenapa nggak arsitek? Karena gue nggak bisa gambar. Gambar gue jelek banget gitu loh, parah banget. Memang dari SD SMP tuh gambarnya jelek banget gitu. Jadi masukin teknik sipil. Waktu itu kan ada 2 jalur tuh, ada undangan, ada SBMPTN kan, ada tes kan. Kalau senam PTN yang undangan udahlah nggak usah diharapin, nilai gue jelek gitu kan waktu di kuliah di SMA, karena tadi kelas 1 kelas 2 sampai semester pertama kelas 3 pun nggak semangat belajar gitu. Akhirnya udah nggak mungkin masuk undangan, akhirnya ya gue all in lah di les gitu kan, les untuk ujian SBMPTN-nya. Kemudian ya alhamdulillah keterima di teknik sipil Universitas Gadjah Mada. Itu pilihan kedua, waktu itu pilihan pertamanya di Universitas Indonesia. Gua nggak tahu itu bagusan mana ya, UI sama UGM, tapi yang jelas saat itu gua pikirannya top 3 itu ya UI, ITB, UGM. Jadi antara itu aja. Nggak pakai riset, nggak pakai apa, pokoknya gue mikirnya kayak gitu aja lah. Kemudian masuk di teknik sipil seperti biasa, ospek, PPSMB ya namanya kalau di Universitas Gadjah Mada tuh, dari UNIF itu udah berjalan. Dan di saat itu kurikulumnya masih nyampur di awal, artinya maksudnya ada pendidikan dasarnya kayak kimia, fisika, agama, PPKN gitu ya. Tapi udah masuk ilmu sipilnya juga, ada struktur bangunan, ada gambar teknik, ada programming, tapi programmingnya program sipil gitu ya. Jadi di awal tuh udah mulai belajar tentang sipilnya. Kalau nggak salah sih kurikulum sekarang dipisah ya, antara jadi semester awal tuh masih yang benar-benar dasar, nanti sipilnya baru masuk di antara semester 2 atau di tahun kedua di semester 3 gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu sih kayak gitu. Jadi di situ pertama kali belajar tentang struktur bangunan tuh. Struktur bangunan ini ada tugas besarnya, kita suruh bikin gedung gitu ya, gambar gedung. Dan gambarnya tuh 3 kali. Gambar yang sama. Yang pertama itu pakai engineering paper, pakai kertas dan pensil gitu ya, kertas kotak-kotak gitu dan pensil. Kemudian yang kedua kita gambar pakai CAD, pakai AutoCAD, pakai komputer gitu ya, pakai laptop. Kemudian gambar laptopnya kita plot, kita print, kemudian kita jiplak pakai kalkir, kertas kalkir gitu. Nanti mungkin ada gambar-gambar yang gue tunjukin ya, cuman ini mungkin gambar gue cari di internet karena gambarnya udah nggak ada. Kayak gitu. Jadi mungkin itu supaya kita nginget kali ya cara gambar itu gimana. Nah sampai sekarang akhirnya ngerti cara baca gambar tuh. Karena waktu itu kan dulu gambarnya kita manual pakai komputer
terus jiplak manual lagi. Dan jiplak itu kan sebenarnya lebih susah ya. Dalam arti kalau lu pada tahu ada yang namanya tinta rotring tuh. Nah itu gampang banget bocor ya kan. Kalau udah gambar jauh-jauh atau bocor, pilihannya antara dihapus tapi nanti gambar lu jadi buluk. Kalau misalnya lu punya jiwa-jiwa perfeksionis, ya akhirnya lu ulang gitu. Banyak kok teman gue yang ngulang gitu. Nah itu jadi pertama kali kenal bangunan tuh di situ. Jadi pertama mulai kita gambar-gambar doang, cuman tahu doang. Oh ini yang namanya kolom, oh ini namanya dinding, oh ini namanya balok, ya kan? Balok, ada balok induk, ada balok anak, ya kan? Balok anak numpu di induk, balok induk nanti numpu ke kolom. Kolom kira-kira maksimal berapa bentangnya? Apa itu dilatasi? Kemudian bikin tangga gimana? Untread berapa, optread berapa, gitu. Jadi semua itu dipelajarin waktu pada saat kuliah. Jadi karena mungkin tadi manual, jadi lebih ngerti tentang yang namanya baca gambar, gitu kan. Sama gambar juga sebenarnya masih ingat sampai sekarang cara gambar, gitu kan. Kemudian masuk ke semester selanjutnya, semester mulai dari tahun kedua, 3, 4 lah tuh. 2, 3, 4 itu udah mulai istilahnya kita menganalisis, kemampuan menganalisis kita gitu kan. Analisis struktur, mekanika fluida, geoteknik dan lain sebagainya gitu kan. Itu fase paling nyebelin tuh karena paling susah ya, karena harus menghitung dan segala macam. Itu di tahun kedua, 3 ya. Kemudian di semester 3 akhir kita udah mulai milih penjurusan. Gue milihnya transport. Kenapa gue milih transport? Karena yang paling gampang. Sebetulnya bukan paling gampang in terms of hitungan. Sebetulnya transport ada yang susahnya, tapi di dalam transport itu satu-satunya ada yang bisa jurusannya lebih ke manajemennya. Jadi kan transport ini ada yang secara garis besar dibagi 3 ya. Ada teknik. Teknik itu yang bikin aspal terus pengecoran jalan dengan beton. Pokoknya teknik lah, lebih ke fisika-fisikanya. Ada yang sistem itu traffic, tentang kemacetan, traffic flow dan segala macam itu di dalam sistem. Kemudian ada yang modelnya manajemen, desain, itu lebih ke, jadi sebenarnya ada hitungannya tapi nggak begitu ribet lah untuk manajemen gitu. Akhirnya gue pilih itu untuk ambil penjurusannya. Jadi waktu itu kita disuruh bikin namanya perancangan bangunan teknik sipil ya, tugas besar itu. Jadi suruh ngerancang pantai tapi dari sisi transport. Jadi kita desain pejalan kaki, desain parkir. Kalau gue waktu itu kedapetan desain simpangnya gitu. Jadi banyak banget yang dikerjain gitu kan. Kemudian pada saat setelah semester akhir milih transport, mau skripsi kan, udah kerja praktek, mau skripsi, kemudian dapatlah dosen transport ini kan. Dosen transport ini kemudian menawarkan, waktu itu kan grup ya, ada beberapa orang yang mau skripsi itu, karena kan satu batch itu maksimal 5 orang. Kemudian ditawarin, mau nggak ada satu proyek, mau nggak ada yang jadi asisten saya 1 atau 2 orang yang udah nggak ngambil mata kuliah lagi. Waktu itu dari 5, baru saya tuh, cuman saya yang nggak ngambil mata kuliah lagi kan. Yaudah saya berangkat lah gitu. Saya magang di Cilacap, di Kroya ya, sebetulnya bukan di Cilacap sih. Cuman mungkin orang lebih banyak tahu Cilacap. Jadi di Kroya waktu itu bangun jembatan di atas rel kereta api. Nanti di video lain mungkin saya akan jelasin ya cerita di sana gitu. Kemudian waktu itu di proyek tuh 5 bulan. 5 bulan di proyek karena sebagai asisten dosen waktu itu ya, asisten dosen, kemudian sebagai juga untuk data skripsi. Ya jadi kan karena kita dekat gitu ya dengan kontraktornya, kemudian kita juga asisten dosen di sana, kita juga bantu. Jadi waktu itu intinya sambil nyari topik dan data untuk 5 orang teman yang lain. 4 orang teman yang lain berarti. Jadi saya sama 4 orang ini nyari datanya di situ gitu. Kemudian selesai dapat data, bulan Desember baru mulai nulis skripsinya. Jadi Januari selesai. Kenapa? Karena datanya udah kekumpul semua kan. Waktu selama 5 bulan saya di sana juga udah mulai nyicil-nyicil
landasan teori, literatur studies gitu-gitu udah dicicil semua. Jadi pada saat Desember sampai Januari udah tinggal nulis aja. Dan nggak tebel juga sih, cuma 80 halaman gitu, nggak nyampe 100 apa 200. Kemudian saya karena baru selesainya Januari, saya kelewat yudisium untuk bulan Februari. Jadi kan wisuda di UGM tuh 4 kali ya. Februari, Mei, Agustus, November. Nah kalau mau wisuda Februari, maka kita harus daftar istilahnya ya. Daftarnya di Januari dan itu ada tanggalnya kan. Waktu itu kelewat, nggak dapet karena administrasi dan lain sebagainya itu kan. Waktu itu banyak surat saya yang hilang, jadi harus diurus dulu gitu. Ya intinya kelewat lah. Kemudian baru karena kelewat jadi agak males tuh ngurus-ngurusnya, tapi akhirnya baru ujian di bulan Maret. Jadi Maret itu saya ujian pertama kali di teknik sipil yang seminarnya terbatas. Jadi biasanya kita kan minimal 10 orang. Untuk harus menghadiri seminar kan. Nah, ini karena COVID, jadi maksimal 5 orang dan kayak musuhan gitu loh. Ini dosen pembimbing, ini dosen penguji, teman saya di pojok-pojok gitu. Jadi kayak musuhan semua gitu kan. Cuman saya waktu itu iseng, karena banyak yang pengen datang seminar sebetulnya kan. Udah banyak yang bilang sebelumnya, gue datang seminar lu ya gitu. Ya udah. Tapi nggak bisa, akhirnya saya live IG, iseng aja. Live IG, banyak yang komen-komen nggak bener, emang kampret teman-teman. Kemudian selesai seminarnya, habis itu kayaknya sih saya orang pertama di teknik sipil saat itu yang ujian pendadaran secara online. Dan waktu itu belum pakai Zoom, pakainya Webex. Pakai Webex dari Cisco. Karena kan waktu itu UGM baru banget online ya. Jadi dari offline terus pembatasan itu, PPKM itu kan, lockdown. Kemudian UGM itu masih menggunakan Webex. Karena sebetulnya kayaknya UGM tuh udah pakai sistem online begitu, tapi kan nggak untuk darurat ya, karena belum ada COVID. Cuman yang untuk sekali 2 kali aja. Jadi sistemnya tuh masih nggak enak banget. Webex tuh kayak ribet banget gitulah. Maksudnya dosen aja belum tentu bisa, apalagi mahasiswa ya kan, ribet lah waktu itu Webex tuh. Kemudian akhirnya pakai Zoom, tapi waktu itu ujiannya masih pakai Webex. Nah karena saya baru pertama kali, nggak tahu nih referensinya gimana kan. Ya namanya pertama kali, tapi ya akhirnya kita bikin safety sendiri aja, dalam arti waktu itu laptop diisi full sampai sebelum ujian ya. Maksudnya jaga-jaga misalnya ininya mati, laptopnya mati, listriknya mati, baterainya masih ada gitu. Kemudian wifi itu udah ada kenceng waktu itu. Kemudian HP kan punya 2 waktu itu, jadi tether, dua-duanya nyala dari awal walaupun nggak dipakai. Karena kenapa? Karena biar kalau putus internetnya gara-gara mati listrik misalnya, tinggal langsung ganti aja. Tes sinyal dan segala macam, waktu itu coba pakai Webex siapa gitu, pokoknya nyoba lah gitu kan, deg-degan banget kan, ke orang itu baru pertama gitu, nggak ada orang yang nyontoin. Terus akhirnya karena mungkin waktu itu masih pertama ya, jadi waktu itu dosennya masih excited kan. Sebelum ujian tuh dikirimin naskah dulu kan, udah dikirimin naskah, ternyata dibaca naskahnya dari sebelum ujian pun gitu. Karena kan mungkin si dosennya juga nggak banyak kerjaan gitu ya. Masih baru pertama juga, jadi mereka benar-benar baca. Pas ujiannya cuman 10 menitan, paling 10 menit, 15 menit. Cuman ditanya-tanya sedikit, diklarifikasi, disuruh revisi yang revisiannya udah dicatat sama mereka, sama statement terakhir. Habis itu dinyatakan lulus. Setelah lulus, udah cuman bahagia di kamar aja kan, karena nggak bisa euforia apa-apa juga. Kemudian habis itu Mei wisuda. Waktu itu UGM juga masih takut ya untuk wisuda karena baru pertama kali gitu. Kemudian akhirnya keputusannya nggak ada wisuda, cuman kita ngambil ijazah aja di kantor pusat Fakultas Teknik. Habis itu Mei selesai, cuman foto doang ya, foto di depan itunya, itu pun sama teman-teman yang ngambil itu kan, nggak foto resmi. Habis itu
langsung ngurus untuk berkas-berkas masuk S2. Karena Agustusnya gue langsung masuk S2 gitu. Jadi mungkin itu sedikit latar belakang ya, kenapa bisa masuk teknik sipil. Mungkin nanti akan terbridging semuanya kenapa akhirnya gue membangun mancon.id, yang mana gue membantu owner untuk bangun properti sendiri sesuai keinginan dan budget walaupun gak punya latar belakang teknik gitu. Jadi nanti akan runut ceritanya gitu. Tapi gue jelaskan background gue dulu di teknik sipil, nanti kedepannya gue akan cerita yang lain. Jadi ini adalah vlog pertama ya. Gue sih nggak berharap ada yang nonton juga. Maksudnya bukan nggak berharap akan ada view-nya, tapi mungkin suatu saat ini jadi memorabilia yang keren gitu ya bagi gue sendiri dan mungkin bagi keluarga gue. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.